Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajelis di tempat yang mulia ini. Ya, setelah sekian pekan kita libur di kajian malam Jumat ini, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersua kembali, bisa duduk bermajelis bersama lagi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan, sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik, diberikan inayah serta hidayah, agar selalu dijadikan semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Karena para jemaah yang ulun muliakan, seorang muslim itu mustahil akan bisa sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Makanya para ulama kita dalam kitab-kitabnya sering mengingatkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yang artinya keharusan bagi seseorang untuk berilmu sebelum beramal. Begitu pula perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia faham terhadap agama ini. Allah akan permudah langkahnya untuk mendatangi majelis-majelis ini. Begitu pula dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya inna lillahi malaikatun sayyarah yatatabba'una majalis al-ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang keliling di dunia ini untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapatinya, mereka akan duduk bermajelis, berkerumun
di majelis ilmu tersebut. Kemudian setelah itu para malaikat naik. Lantas kemudian mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, "Kaifa wajadtum ibadi?" Seperti apa kalian dapati hamba-hambaku di dunia? Padahal Allah Maha mengetahui. Cuman Allah ingin mendengar langsung dari para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, sungguh kami dapati mereka sedang berada dalam halaqah-halaqah ilmu, sedang berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang mereka harapkan? Para malaikat pun mengatakan mereka mengharapkan syurga-Mu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas apa yang mereka takuti? Para malaikat mengatakan mereka takut akan azab siksaan neraka-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabarkan kepada mereka, maka sungguh aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, dan aku akan berikan keamanan, aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka takuti. Lantas para malaikat mengatakan, akan tetapi ya Allah, di antara mereka ada seseorang yang hanya sekedar lewat, tidak ada niat menuntut ilmu, cuman kebetulan lewat duduk di sana. Apakah dia juga dapat keutamaan itu ya Allah? Maka Allah berfirman, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Jadi orang-orang yang duduk, yang berada di majelis ilmu itu adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa ya, para jamaah yang Allah muliakan, dari seorang yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi hanya sekedar duduk saja, padahal nggak ada niat. Apalagi memang niatan datang ke masjid untuk mendengarkan ya firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW disampaikan. Maka tentunya insya Allah orang tersebut akan mendapatkan fadilah, itu mendapatkan pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu, akan diberikan apa yang diharapkan dari surga, dan akan dilindungi dari apa yang dia takuti, yaitu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan apa yang semestinya kita lakukan selepas berlalunya bulan Ramadan ini. Ya, kita sudah berpisah mungkin hampir 2 pekan ya dari bulan Ramadan. Maka sungguh tidak ada yang tersisa dari Ramadan yang sudah berlalu ini, melainkan dari catatan-catatan dari amal perbuatan yang kita lakukan di dalamnya. Maka sungguh beruntung, sungguh sukses dan berjaya mereka yang memanfaatkan sebaik mungkin Ramadan tersebut, sehingga dengannya dia bisa meraih pahala-pahala yang berlipat ganda, bahkan bisa meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin dia termasuk dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Sebaliknya, ya sungguh merugi mereka yang telah menyia-nyiakan Ramadan tersebut. Maka disebutkan ya dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa dari malaikat Jibril alaihissalam, yang salah satu doa dari malaikat Jibril adalah semoga kehinaan ditimpakan kepada seseorang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, lantas dia keluar darinya tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, tolong aminkan wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi kita SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril tersebut. Nah, jadi para jamaah yang belum melihatkan kondisi kita tatkala keluar dari bulan Ramadan ini ya ada 2. Ada orang yang sukses, bahagia, ya berjaya, mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Ada juga yang sebaliknya. Ya, jadi kita sama-sama keluar dari bulan Ramadan, tapi dalam kondisi yang kadang berbeda antara satu orang dengan
yang lainnya. Ada yang keluar sudah mendapatkan pengampunan, ada yang ternyata keluar mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakannya. Ya, diumpamakan oleh sebagian para ulama seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan istri Al-Aziz. Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Zulaikha. Nabi Yusuf dan Zulaikha itu sama-sama menuju pintu yang sama. Sama-sama menuju satu pintu. Ya kan? Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf lari dari godaan Zulaikha ke pintu untuk menghindar. Tapi Zulaikha mengejar. Sama-sama ke pintu yang satu. Namun Nabi satunya itu Nabi Yusuf alaihissalam menuju pintu itu dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari dosa, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lari ke pintu itu. Sedangkan Zulaikha menuju pintu itu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk menarik Yusuf, mengajak Yusuf kembali untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama ke satu arah, tapi yang satunya menuju ridha Allah, yang satunya menuju kemurkaan Allah, satunya menuju kemuliaan, satunya menuju kehinaan. Nah, kita keluar dari bulan Ramadan ini, ada yang keluar dalam keadaan penuh dengan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla, bahkan pengampunan dan seterusnya. Tapi ada yang keluar dalam keadaan merugi, bahkan dalam keadaan hina dan hina. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian, setelah berlalunya bulan Ramadan ini, apa yang semestinya kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah yang mengharapkan ridhonya, sebagai hamba-hamba Allah yang mengharapkan pengampunannya, mengharapkan pahala dan surganya? Apa yang semestinya kita lakukan? Maka yang pertama, para jemaah yang mulia-muliakan adalah kita hendaknya terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah berlalu, baik itu dari puasa kita, sholat tarawih kita, sholat malam kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, hendaknya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu semua diterima olehnya. Ya, agar diterima semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu para salaf, para sahabat dan generasi-generasi setelah, kata seorang yang bernama Mu'alla ibn Fadl, mereka itu 6 bulan, bayangkan 6 bulan setelah bulan Ramadan terus mereka minta kepada Allah agar amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang mulia, para sahabat. Kita kadang kayak kepedean gitu. Dia merasa seolah-olah semua amal ibadah yang kita lakukan itu langsung diterima oleh Allah. Sehingga kita nggak pernah memohon, nggak pernah minta, bahkan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan yang sudah berlalu itu diterima olehnya. Hampir nggak pernah kita. Ya, para sahabat saja, para salafus saleh saja, mereka, kata Mu'alla bin Fadl, 6 bulan terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah mereka itu diterima. Itu pula yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan, "Kanu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal lianna Allah jalla wa ala qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya para sahabat dahulu
ya para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, adalah perhatian mereka terhadap diterimanya amal itu tidak jauh lebih besar daripada tatkala mengamalkan amal ibadah itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Makanya para sahabat, para salafus saleh, itu perhatian mereka, ya, doa-doa mereka agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian mereka terhadap itu semua terkadang bahkan lebih besar daripada mengamalkan amal ibadah itu sendiri. Itu kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang Allah muliakan, mari kita hendaknya terus memohon, minta kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima olehnya. Ya, banyak doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Di antaranya adalah doa yang mungkin kita semua sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima, amal ibadah yang diterima. Aku mohon kepadamu ya Allah. Doa-doa seperti ini perbanyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengannya kemudian seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang semestinya kita lakukan, ya, selepas berlalunya bulan Ramadan ini adalah perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, wal istighfaru khitamul a'mali salihati kulliha fatukhtamu bihi salatu wal hajj wa qiyamul lail. Kata beliau, sesungguhnya istighfar itu adalah penutup amal soleh seluruhnya. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk menutup sholat dengan istighfar. Ya kan? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Wa yukhtamu bil majalis. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita, setelah selesai dari majelis ilmu, apa yang kita baca? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Minta ampun. Padahal habis pengajian, padahal habis sholat, kita disuruh istighfar. Maka kemudian kata beliau, fakadzalika yanbaghi an yukhtama siyamu Ramadan bil istighfar. Maka demikian pula hendaknya seorang hamba selepas berlalunya bulan Ramadan, dia semestinya untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya karena ada beberapa alasan. Pertama, karena itu adalah anjuran, ya, untuk kita menutup amal ibadah kita dengan istighfar, anjuran teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, karena kita tidak tahu, barangkali dalam pelaksanaan amal ibadah yang sudah kita lakukan itu di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan, sehingga kita selesai mengerjakan ibadah itu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak untuk minta ampun
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu ya yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, para jamaah yang ulun muliakan, yang semestinya kita hadirkan pada hati kita setelah melakukan amal ibadah, ya baik itu di bulan Ramadan secara khusus atau amal ibadah apapun secara umum, adalah agar kita itu selalu berada dalam kondisi khauf dan roja. Khauf artinya rasa takut, khawatir, jangan-jangan amal ibadah kita itu tidak diterima. Ada rasa khawatir di sana. Tapi pada saat yang sama ada rasa roja, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Dia. Ini yang semestinya harus ada pada hati setiap muslim selesai dia mengerjakan ibadah-ibadah. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Yang artinya mereka itu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan amal soleh, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, mereka beribadah kepada kami dalam keadaan penuh harap dan penuh rasa takut. Ya, berharap akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap seluruh amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi pada saat yang sama dia pun merasa takut dari azab Allah, takut dari murkanya Allah, takut dari siksaan Allah, takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah yang Allah muliakan, kalau kedua hal ini ada pada hati kita, ada pada diri kita setiap kali selesai mengerjakan amal soleh, maka ini yang akan selalu menjadikan kita itu menggantungkan diri kepada Allah. Sebagaimana ketika kedua hal ini selalu ada pada diri kita, itu akan menjadikan kita jauh dari rasa sombong, jauh dari rasa ujub, jauh dari rasa berbangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena sejatinya kita nggak tahu apakah amal soleh yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Atas dasar apa kemudian kita sombong, kita angkuh, kita berbangga diri. Nah, ini salah satu manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia selesai mengerjakan ibadah, dia hadirkan pada dirinya itu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan menjadikan dia selalu menggantungkan harapannya kepada Allah dan akan menjadikan dia selalu tawadhu, merendah, tidak ujub, tidak bangga diri, tidak sombong, walaupun sebanyak apapun amal soleh yang dia lakukan. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan orang-orang yang melakukan amal soleh disertai dengan rasa perasaan hati yang penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi dia mengerjakan amal soleh,
Kita kan sudah banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan yang sudah berlalu. Ya. Nah, hendaknya itu semua diiringi dengan rasa takut. Jadi Allah berfirman, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diiringi dengan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tatkala mereka dikembalikan kepadanya. Diiringi dengan rasa takut, rasa khawatir. Maka ketika mendengarkan ayat ini, Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan ayatnya adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, ya, banyak melakukan maksiat sehingga dia takut untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla?" Maka kata Nabi SAW, tidak demikian wahai Aisyah. Justru yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang banyak melakukan puasa, sholat malam, sholat sunnah, infak, sedekah, tapi di hati mereka itu penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi seorang mukmin itu selalu berusaha menghadirkan pada hatinya, pada dirinya itu rasa khauf dan roja, ya, itu rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus selepas dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, berikutnya yang semestinya kita lakukan selepas berlalunya bulan Ramadan ini adalah agar kita selalu berusaha untuk istiqamah. Dalam artian apa? Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berhenti dengan selesainya Ramadan. Hendaknya ada kelanjutannya, walaupun mungkin dengan jumlah kuantitas yang lebih sedikit, tapi setidaknya ada kelanjutan. Kan ada sebagian orang di bulan Ramadan, Masya Allah, selesai Ramadan sudah selesai semuanya. Ketika di bulan Ramadan, ya, kita puasa full 1 bulan. Selesai Ramadan, kada pernah puasa sunnah lagi. Betul, puasa Ramadan selesai, tapi setelah itu masih ada puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan, Masya Allah, tiap hari dia baca Quran. Selesai Ramadan sudah, Qurannya taruh di atas lemari. Kena masuk Ramadan cari lagi. Tidak tepat seperti itu cara mengabdi kepada Allah. Hendaknya ada kelanjutan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, sholat tarawih tiap malam, bahkan mungkin ditambah dengan sholat malam. Selesai Ramadan, kada pernah lagi sholat malam. Nah, ini keliru seperti itu. Hendaknya ada kelanjutan dari amal ibadah itu. Bukankah tujuan dari disyariatkannya puasa itu adalah untuk menggapai derajat ketakwaan? Nah, namanya takwa itu terus-menerus berkesinambungan. Ya, jangan sampai amal ibadah kita yang sudah rutin kita lakukan di bulan Ramadan itu berhenti dengan selesainya bulan Ramadan. Hendaknya ada kelanjutannya. Kalau di bulan Ramadan kita puasa full 1 bulan, selesai Ramadan masih ada puasa-puasa sunnah, mari kita amalkan. Ini di bulan Syawal ini ada puasa Syawal 6 hari. Jar Nabi SAW, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama saja dengan puasa 1 tahun. Mari, ya, kita yang belum menyelesaikan Syawalan kita, selesaikan 6 hari. Ya, kalau sudah selesai puasa Syawal 6 hari, masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa Ayyamul Bid,
tanggal 13, 14, 15 itu diutamakan tiap bulan-bulan Hijriyah. Apalagi nanti di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah yang keutamaannya bisa menghapus dosa setahun lalu, setahun akan datang. Nanti di bulan Muharram ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura, dan begitu seterusnya. Ya, jadi puasa hendaknya ada kelanjutannya. Begitu pula bacaan Al-Quran kita. Selesai Ramadan, hendaknya masih ada kelanjutannya. Walaupun mungkin enggak sebanyak yang kita baca di bulan Ramadan. Kalau mungkin di bulan Ramadan kita membaca sejuz, 2 juz, 3 juz, selesai Ramadan setidaknya baca berapa lembar lah. Ada kelanjutan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, salat malam ada kelanjutannya. Walaupun mungkin enggak sampai 11 rakaat, mungkin ya 5 rakaat atau bahkan mungkin 3 rakaat. Setidaknya ada kelanjutan. Seperti itu seharusnya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Kalau Anda sudah selesai dari satu urusan, bersemangatlah untuk melakukan urusan-urusan berikutnya. Kalau Anda selesai dari satu ibadah, mari bersemangat melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Dia. Maka orang beriman ya tidak semestinya dia menjadi seorang yang pemalas, jadi seorang yang pengangguran, seorang yang hanya sekedar berpangku tangan. Tidak semestinya. Kita punya prinsip fa idza faragta fansab. Ini berlaku untuk perkara dunia apalagi untuk akhirat kita. Ya, makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai sang imam, orang beriman itu kapan istirahatnya?" Maka beliau mengatakan, "Hina yata'u aw yada'u qadamahu fil jannah." Orang beriman itu baru akan istirahat ketika dia sudah meletakkan kakinya di surga. Baru istirahat. Ya. Maka di dunia ini negeri tempat kita beramal. Di alam barzakh, di kuburan pun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada ujian-ujian masih di sana. Di akhirat pun di padang mahsyar masih ada. Ya, ada hisab, ada mizan, ya, ada sirat, dan seterusnya. Nah, kalau kaki kita sudah kita letakkan di pintu surga, baru di sana kita istirahat. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dari penghuni surga, sehingga kita bisa beristirahat selama-lamanya di dalam. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi harus terus, ya harus ada kelanjutan dari ibadah-ibadah tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Yang artinya sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang dilakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus, dengan berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit tapi terus istiqamah, kontinu, itu yang paling Allah cintai. Ya, daripada cuman satu malam semangatnya, besok enggak lagi, kurang tepat kayak gitu. Ya, hendaknya ada kelanjutannya. Bahkan salah seorang salaf, ya, yang bernama Yahya bin Katsir, ya kalau tidak salah namanya, beliau mengatakan apa? Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, faman 'amila hasanatan thumma atba'a ba'du bihasanatin kana dzalika 'alamah 'ala qabulil hasanatil ula. Kata beliau, balasan, ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang melakukan amal soleh, lantas kemudian dia dipermudah untuk melakukan amal soleh berikutnya, maka itu bertanda bahwasanya amal soleh yang pertama dia lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya. Nah, sekarang masing-masing kita mengintrospeksi diri. Ya, kalau ternyata setelah bulan Ramadan ini kita masih ada ya semangat untuk mengerjakan amal soleh yang sudah rutin kita lakukan di bulan Ramadan walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit, itu bisa jadi adalah pertanda amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ternyata sebaliknya, ya dikhawatirkan itu bertanda amal soleh kita itu kita khawatirkan belum diterima. Ya, jadi ini kata beliau. Jadi ganjaran dari amal soleh itu adalah amal soleh setelahnya. Kalau seseorang ya dimudahkan mengerjakan amal soleh setelah mengerjakan satu kebaikan, itu menunjukkan bahwasanya kebaikan yang pertama yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang salaf yang lainnya mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah Anda seorang yang rabbani. Artinya kapanpun, bulan apapun, selalu berusaha, bersemangat dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dan jangan Anda menjadi ramadhaniyan, yang semangatnya hanya di bulan Ramadan. Setelah itu enggak lagi. Ya, karena sejatinya ya kita para jemaah yang Allah muliakan, mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan untuk terus mengabdi, ya, untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang ulun bisa sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, kita dengarkan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.